Apa jadinya kalau liburan yang tampak santai ternyata dirancang untuk membungkam kebenaran? Laras diundang ke sebuah villa mewah di Gili, dibayar jutaan rupiah tanpa tahu alasan sebenarnya. Di malam yang dipenuhi pil penenang dan tawa palsu, seorang ajudan polisi ditemukan tewas tenggelam. Semua orang bilang itu kecelakaan, tapi saat Laras mulai mendengar rekaman yang tersembunyi, semuanya berubah. Siapa yang sebenarnya membunuh Bayu dan mengapa rekaman itu bisa membuat satu institusi gemetar? Jangan tinggalkan cerita ini. Subscribe sekarang dan ikuti jejak Laras membongkar konspirasi yang berakhir di pengadilan. Laras berdiri di pelabuhan Benoa dengan tiket kapal cepat di tangan, mengingat pesan Reno semalam. Ia melangkah ke antrian, sorot matanya menyimpan keraguan. Pakaian santainya tak menyembunyikan kegelisahan. Ia tak tahu apa yang menunggunya di Gili. Angin laut membawa kecemasan bersamanya. Di atas kapal, Laras duduk sendiri memandangi horizon. Angin laut menyapu rambutnya. Mesin kapal menderu, menenggelamkan pikirannya yang terus bertanya-tanya. Ia membuka pesan Reno, "Semua sudah aku urus." Tapi kalimat itu tidak menenangkan. Ia merasa seperti sedang dibawa ke sesuatu yang gelap. Sesampainya di Gili, seorang pria muda bernama Bayu menjemputnya tanpa banyak bicara. Ia memasukkan koper Laras ke SUV hitam dan membawanya ke mobil tempat Reno sudah menunggu. Reno hanya melirik sekilas sambil memainkan ponselnya. Mereka tak berbasa-basi. Mobil pun melaju meninggalkan pelabuhan. Di dalam mobil, Reno menyapanya dingin. "Kamu cantik juga kalau lagi diam." Laras hanya memalingkan wajah ke jendela, menghindari tatapan. Bayu fokus menyetir, melintasi jalan kecil penuh turis, lalu lalang. Suasana di mobil terasa hampa. Jalan menuju villa seperti terlalu sunyi. Villa Sendana menjulang tenang di tepi pantai, dengan kolam biru menghadap laut. Laras menatapnya sejenak sebelum turun dari mobil. Di teras berdiri Dito Wibowo, pria botak dengan tatapan tajam. Reno memperkenalkannya seadanya. Laras membalas dengan anggukan sopan yang penuh canggung. Dito menyuruh Laras naik ke lantai 2. Malamnya akan ada acara santai, katanya. Bayu membawakan koper dan mengantar ke kamar. Saat melewati lorong, Laras melihat satu pintu terbuka sedikit, gelap dan sunyi dari dalamnya. Bayu menutupnya tanpa menjelaskan apapun. Sore hari, Mira tiba membawa ransel kecil, wajah tertutup kacamata hitam. Reno menyambutnya lebih akrab, lalu mengenalkan pada Laras. Senyum Mira tampak hangat tapi menyimpan sesuatu. Mereka duduk di tepi kolam, minum kelapa dan membicarakan liburan kerja. Laras hanya diam, mengamati. Malam hari, suasana villa berubah dengan lampu taman temaram dan musik lembut. Dito muncul membawa 2 botol minuman dan kotak pil putih. "Cuma buat santai," katanya sambil menawarkan satu persatu. Laras ragu tapi tetap mengambil satu. Ia menelannya pelan, pura-pura tenang. Obat mulai bekerja, tawa mereka makin keras dan gerak tubuh lepas kendali. Mira berdansa di tepi kolam sambil digoda Reno. Dito dan Bayu berbincang pelan di pojok, sesekali melirik Laras. Ia merasa pusing dan risih, lalu memilih masuk kamar lebih dulu. Pesta terus berlanjut tanpa dirinya. Pagi harinya, Laras turun dan melihat Bayu duduk sendiri memegang gelas kosong. Suasana villa jauh lebih sepi dari malam sebelumnya. Tiba-tiba, Mira berteriak histeris dari arah kolam. Semua orang panik dan berlari ke tepi. Di dalam air, tubuh Bayu tampak mengambang tak bergerak. Dito langsung berjongkok di pinggir kolam, mencoba memanggil nama Bayu sambil mengguncang bahunya. Reno masuk ke kolam, menarik tubuh Bayu yang dingin. Mira menutup mulutnya, gemetar di balik dinding kaca. Laras hanya berdiri terpaku, tak bisa bergerak. Semua terasa lambat, seperti mimpi buruk.
Rino dan Dito membawa tubuh Bayu ke ruang tamu, mencoba memberikan napas buatan seadanya. Tak ada respons, hanya tubuh basah dan diam. Laras meraih ponsel, ingin menelpon seseorang tapi jari-jarinya gemetar. Dito merebut ponselnya dan berkata pelan, "Tunggu dulu." Mira hanya menangis tanpa suara. Sekitar 20 menit kemudian, petugas medis dari klinik terdekat tiba. Mereka mencoba EKG, memeriksa nadi, dan memastikan kondisi Bayu. Hasilnya nihil, tidak ada detak jantung, tidak ada kehidupan. Reno menunduk dalam-dalam saat mendengarnya. Laras merasa perutnya mual tiba-tiba. Petugas medis meninggalkan villa setelah mengisi beberapa berkas dan memberi surat pernyataan kematian. Dito menutup pintu, lalu menatap Reno lama sekali. "Kita harus bereskan ini baik-baik," katanya pelan. Mira mengunci diri di kamar. Laras duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Rino mengetuk pintu kamar Laras dan masuk tanpa menunggu jawaban. "Kamu nggak cerita ke siapa-siapa kan?" tanyanya datar. Laras hanya menggeleng pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Rino meletakkan tangan di pundaknya sebentar, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, Laras mulai menangis pelan. Malam harinya, Reno dan Dito mengubur sesuatu di belakang villa dekat semak. Laras melihatnya diam-diam dari jendela lantai 2. Mereka membawa kotak kecil, entah berisi apa. Ia mencatat waktu kejadian itu di ponselnya. Rasa curiga mulai menggantikan ketakutan. Keesokan paginya, polisi datang setelah laporan dari klinik diteruskan ke pihak berwajib. Dito menyambut mereka dengan tenang dan menunjukkan dokumen lengkap. Reno berdiri di sampingnya, meyakinkan bahwa Bayu tenggelam akibat mabuk dan kelelahan. Mira tetap di kamar, tidak muncul sama sekali. Laras duduk bersama polisi, tak banyak bicara. Saat polisi mulai bertanya tentang kronologi, Laras mengulang cerita sesuai yang diarahkan Reno malam sebelumnya. Namun, nada bicaranya datar, tak menyiratkan keyakinan. Ia menyembunyikan beberapa detail penting. Di dalam pikirannya, satu pertanyaan mulai tumbuh. Siapa sebenarnya yang panik malam itu? Kamera CCTV villa disebut rusak sejak pagi. Polisi tidak menahan siapapun, hanya membawa laporan awal dan beberapa barang dari villa. Reno terlihat lega, meski wajahnya tetap tegang. Mira memutuskan pulang keesokan harinya dengan alasan sakit. Dito memberikan uang transportasi untuk semua, seperti ingin menutup semua jejak. Laras menolak menerima apapun dari mereka. Sore itu, Laras duduk sendiri di dermaga, memandangi ombak yang bergulung tenang. Ia membuka galeri ponselnya dan melihat satu video pendek, direkam diam-diam malam itu dari balkon. Dalam rekaman, ada suara lirih seseorang menyebut nama Bayu, lalu bunyi cipratan air. Matanya membelalak, sesuatu baru saja berubah. Laras menatap layar ponselnya berulang kali, memperbesar dan memperlambat video pendek yang ia rekam diam-diam dari balkon villa. Di balik suara musik, terdengar samar percakapan antara dua orang dan suara cipratan air yang janggal. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengenali suara itu. Bayu tidak pernah bersuara keras malam itu, tapi suara perempuan terdengar jelas menyebut namanya. Di ruang makan, Reno mengumumkan bahwa semua akan pulang lebih awal karena situasi yang tidak mengenakan. Dito duduk diam sambil menatap layar ponselnya. Mira terlihat tenang, tapi enggan bertemu mata dengan siapapun. Laras duduk paling ujung, mengaduk kopinya tanpa niat meminumnya. Semua terasa seperti sedang menjalani sandiwara yang sudah ditulis sebelumnya. Siangnya, polisi datang kembali untuk memeriksa ulang tempat kejadian. Mereka membawa satu petugas forensik yang mengambil sampel dari kolam. Laras berdiri di balkon atas, memperhatikan proses itu tanpa berkata apa-apa. Reno menemaninya sebentar, lalu berkata, "Santai aja, kita semua udah kasih keterangan." Tapi Laras tak membalas sepatah kata pun. Malamnya, Laras mencoba membuka data tersembunyi di HP Bayu yang sempat ia ambil saat pagi itu.
Tapi HP itu terkunci pola, dan ia tak tahu bagaimana membukanya. Ia mencari aplikasi yang bisa menyalin isi memory card. Disinilah ia melihat folder berisi voice note yang terlindungi sandi. Detak jantungnya langsung meningkat tajam. Keesokan paginya, Laras berjalan sendirian ke Town Square Gili Trawangan untuk mencari tempat cetak foto. Di jalan, ia menemukan warung servis HP kecil yang tampak sepi. Seorang pria muda di balik meja menyambutnya, menatap curiga saat Laras menyodorkan HP dengan permintaan, "Buka password, saya lupa." Pria itu sempat ragu, tapi menerima dengan janji tidak tanya-tanya. Laras menunggu di luar, duduk di kursi plastik dengan tangan berkeringat. Di villa, Reno mengetuk kamar Mira dengan wajah tegang. "Kamu yakin gak ada yang terekam?" Mira menjawab tanpa menatapnya. "Aku udah hapus semua di HP-ku." Dito datang dengan rokok di tangan, bertanya pelan, "Laras bisa dipercaya?" Reno terdiam sebentar, lalu menjawab, "Harus bisa." Tapi sorot matanya tidak meyakinkan. Petugas dari warung servis memberi kabar bahwa file di HP Bayu sudah bisa diakses sebagian. Laras kembali sore itu dan membawa flash disk kecil berisi backupnya. Ia tidak langsung memutar isi file itu, hanya menggenggamnya kuat-kuat. Dalam pikirannya, dia tahu ini bisa jadi bukti pembuka, tapi juga bisa membuatnya dalam bahaya. Malamnya, Dito mengajak Reno bicara empat mata di balkon lantai 2. "Kalau dia tahu, kita habis," kata Dito dingin. Reno menyandarkan tubuh ke pagar besi dan menjawab, dia nggak akan semudah itu pecahkan semua. Tapi ekspresi wajahnya berubah saat melihat Laras melintas di bawah. Dito mengikuti arah pandangnya, lalu diam. Laras kembali ke kamarnya, menyalakan laptop dan mencolokkan flash disk. Di folder bernama record_meeting, ada 5 file audio berdurasi pendek. Ia menekan play pada file pertama. Suara Bayu muncul, tenang dan penuh tekanan. "Kalau ini ketahuan, aku bisa hilang," kata suara itu. Laras menutup mulutnya sendiri, gemetar. File kedua berisi suara 2 pria bicara soal dana proyek dan pemotongan laporan internal. Di latar belakang, terdengar suara wanita yang tampaknya merekam dari jarak dekat. Laras menekan pause, mencoba mengenali suara wanita itu. Terdengar seperti Mira. Ia membekukan layar, lalu menatap kaca jendela yang mulai berembun. Malam itu, Laras sadar ia tak bisa percaya siapapun di villa ini. Keesokan paginya, Laras pura-pura biasa saat sarapan bersama Reno, Dito, dan Mira. Suasana sangat canggung dan tidak ada yang membahas kematian Bayu. Reno berusaha melucu, tapi tak ada yang tertawa. Mira hanya menatap makanan tanpa menyentuhnya. Di bawah meja, Laras menggenggam flash disk itu erat-erat di saku jaketnya. Saat Reno pergi menelpon di luar, Laras duduk mendekati Mira. "Kamu deket sama Bayu?" tanyanya pelan. Mira menoleh cepat, seperti tak siap dengan pertanyaan itu. "Enggak, biasa aja," jawabnya singkat, lalu berdiri dan pergi. Laras tahu itu bukan jawaban jujur. Di sore hari, Laras diam-diam keluar villa menuju kafe dengan koneksi internet kuat. Ia membuka file ketiga, rekaman percakapan Bayu dan seseorang yang suara laki-lakinya mirip Dito. "Kalau ini bocor, kamu gak bakal aman juga," suara itu mengancam. Bayu hanya menjawab, "Aku simpan cadangan." Laras menahan napas. File keempat memperdengarkan suara yang terdengar seperti cekcok pendek antara Bayu dan seorang perempuan. "Kamu tahu kamu gak bisa simpan ini terus kan?" katanya. Suara Bayu pelan menjawab, "Aku gak mau kamu ikut ke bawah." Lalu ada suara kursi terjatuh, seperti ada yang terburu-buru pergi. Laras memutar ulang bagian itu beberapa kali. Larut malam, Laras kembali ke villa dan menemukan Reno duduk sendirian di ruang tamu. Ia tampak menunggu, seolah tahu Laras baru saja keluar. "Kamu habis dari mana?" tanyanya santai. "Jalan-jalan cari angin," jawab Laras pendek. Reno tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum.
Mira berdiri di koridor atas, memperhatikan keduanya dari balik bayangan. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah flash disk yang identik. Tangannya gemetar sebelum ia menyembunyikannya ke dalam tas kecil di pinggangnya. Ia tahu waktunya sudah mepet, tapi ia juga punya rahasianya sendiri. Keesokan harinya, seorang petugas polisi berpakaian preman datang membawa surat permintaan rekaman CCTV villa. Dito berdalih sistem rusak sejak 2 hari lalu dan tidak ada yang direkam. Petugas mencatat tanpa banyak tanya. Laras ingin bicara, tapi takut belum waktunya. Ia hanya mengamati wajah petugas itu, menghafalnya. Di malam yang sunyi, Laras membuka file terakhir. Kali ini hanya suara rekaman kolam, angin malam, gelombang, dan percikan air. Tapi di menit ketiga, terdengar bisikan. "Lepasin dia, jangan sekarang." Suara perempuan itu jelas, dan Laras yakin itu bukan suaranya, bukan juga Mira. Laras mencatat semua jam dan isi percakapan ke dalam buku kecil. Ia tahu dia sedang duduk di antara 3 orang yang mungkin menyimpan kebenaran, tapi juga 3 orang yang bisa membuatnya lenyap jika salah langkah. Ketika ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela, wajahnya tampak berbeda. Ia bukan lagi tamu yang polos. Episode berakhir saat Laras duduk di pantai tengah malam, mendengarkan kembali suara rekaman itu dengan earphone. Air laut menjilat pasir di bawah kakinya. Di kejauhan, villa tampak gelap, sunyi seperti menyembunyikan sesuatu. Angin membawa bisikan yang sama yang ia dengar di rekaman. Kali ini, Laras tahu seseorang sedang memantaunya juga. Pagi itu, Laras duduk di ruang makan, menatap kosong ke mangkuk buah di depannya. Reno dan Dito berdiskusi pelan sambil membuka laptop, tak menyadari tatapan curiga Laras. Mira turun terakhir, memakai hoodie besar dan wajah lelah. Suasana sangat hening, tak seperti hari-hari sebelumnya. Laras mencatat waktu percakapan tanpa suara. Laras memutuskan menemui kembali teknisi HP yang sebelumnya membantunya. Pria itu kini memperkenalkan diri, "Saya Rio." Di ruang sempit warungnya, Laras menyerahkan flash disk dan minta bantu salin dan amankan data. Rio setuju, tapi memperingatkan bahwa beberapa file terdengar berbahaya. Laras tidak menjawab, hanya mengangguk. Ia tak bisa mundur lagi. Di villa, Dito menerima telepon dari seseorang yang tampak membuatnya gelisah. Ia keluar sendirian, berbicara cepat dan menunduk. Reno memperhatikan dari jendela lantai atas. Mira duduk di teras, menulis sesuatu di ponsel lalu menghapusnya lagi. Ada rasa panik yang perlahan menyebar di antara mereka. Laras kembali ke villa sore harinya dan langsung menuju kamarnya, menyembunyikan flash disk yang baru diperbaharui. Ia menutup semua tirai dan mulai mendengarkan satu file baru yang tak dikenalnya. Kali ini, suara Reno dan Dito terdengar jelas sedang menyusun rencana menutupi laporan. "Kalau dia bicara, kita dua-duanya kena," ucap Dito dalam rekaman. Laras menahan napas sambil mencatat waktu rekaman. Malam harinya, Laras menyelinap ke dapur dan menemukan Mira duduk sendirian di meja makan. Mereka akhirnya bicara terbuka tentang Bayu, tentang rekaman, dan tentang ketakutan masing-masing. Mira menangis diam-diam, mengaku bahwa ia dan Bayu pernah dekat, tapi ia tidak tahu Bayu sedang menyimpan bukti. Laras bertanya, "Kamu yakin gak ada yang kamu simpan?" Mira masuk ke kamarnya dan keluar membawa flash disk kecil berwarna merah. "Aku simpan ini karena takut, bukan karena pengen nutupin," ujarnya pelan. Laras menerimanya dan menyimpannya bersama file dari Rio. Sekarang mereka punya 2 bagian cerita dan 2 saksi yang bisa disingkirkan kapan saja. Di luar, angin malam mulai meniup keras. Besok paginya, Laras bangun lebih awal dan menemukan villa cendana kosong. Reno, Dito, dan Mira tidak terlihat. Ponsel mereka tak bisa dihubungi.
Ia merasa perutnya mual, lalu memeriksa semua ruangan. Di dapur, ia menemukan satu pisau bersih yang masih basah dan satu sandal wanita tertinggal di halaman belakang. Laras berlari ke Town Square dan menemukan Rio sedang membuka warungnya. "Tolong, backup semuanya ke cloud sekarang juga," katanya panik. Rio langsung menyambungkan ke laptop dan mulai mengunggah. Mereka berdua menyadari ini bukan lagi soal liburan atau hubungan pribadi. Ini soal hidup dan mati. Sementara itu, di sebuah resort lain di pulau yang sama, Reno dan Dito bertemu seseorang berpakaian sipil. Pria itu menyerahkan sesuatu yang dibungkus map coklat, berkas laporan, atau mungkin surat perintah. Dito bertanya, "Kalau dia buka mulut, bisa kita tahan?" Pria itu hanya mengangkat bahu. Reno terlihat gelisah. Laras kembali ke villa siang hari dan menemukan Mira di kamar mandi dengan wajah lebam. "Mereka tahu aku kasih flash disk," bisiknya ketakutan. Laras membantu membersihkan lukanya sambil menggenggam tangannya erat. Ini bukan lagi tentang mencari tahu siapa pelaku. Ini tentang bertahan hidup dan menemukan jalan keluar. Di malam hari, Laras dan Mira berkemas diam-diam, menyusun rencana meninggalkan villa sebelum fajar. Laras menyembunyikan flash disk dalam bungkus teh celup, Mira memasukkan ponsel ke dalam sepatu. Mereka sepakat bertemu di dermaga belakang, lewat jalur samping villa. Tidak ada yang boleh tahu, terutama Reno. Hanya satu kesempatan, dan mereka harus cepat. Saat Mira membuka pintu kamarnya, Reno berdiri di ambang, tersenyum kecil. "Kita harus bicara," katanya tenang tapi dingin. Mira menunduk, menggenggam tasnya erat. Reno menoleh ke arah lorong, lalu berkata, "Laras juga ikut kan?" Mira membeku di tempat, jantungnya seperti berhenti berdetak. Sementara itu, Laras menunggu di belakang villa, menyembunyikan diri di balik pagar bambu. Ia melihat Mira tidak datang sesuai waktu, lalu mengintip ke arah jendela kamar. Di dalam, ia melihat bayangan dua orang sedang berdiri saling berhadapan. Detik itu juga, Laras sadar rencana mereka gagal. Ia harus ambil langkah sendiri. Laras berlari ke Town Square, menemui Rio dengan napas terengah. "Backupnya udah jalan," kata Rio sambil menunjuk layar laptop. Tapi sebelum Laras menjawab, dua pria tak dikenal masuk ke warung dan langsung menghampiri. Rio buru-buru menyembunyikan flash disk di bawah meja. Laras pura-pura tenang, tapi telapak tangannya dingin. Salah satu pria berkata, "Kita cuma mau cek ada yang titip file di sini." Rio tertawa santai dan menjawab, "Ini cuma servis biasa, nggak ada yang spesial." Pria kedua melirik Laras, lalu berjalan keluar pelan. Setelah mereka pergi, Rio mengunci pintu dari dalam. "Kita nggak aman lagi," katanya tegas. Di villa, Mira dipaksa duduk di ruang tengah oleh Dito dan Reno. "Kamu pikir bisa lari dari semua ini?" tanya Dito sambil menyalakan rokok. Mira tak menjawab, hanya menatap kosong. Reno mendekat, berkata, "Kalau kamu diam, kita bisa lindungi kamu." Tapi Mira tahu, itu bukan perlindungan, itu ancaman. Laras dan Rio memutuskan untuk kirim file ke seorang jurnalis independen lewat email terenkripsi. Rio menghubungi rekannya di Bali yang bisa bantu menyebarkan kalau terjadi sesuatu. Mereka berdua menyamakan semua bukti dalam satu folder. Rio menuliskan label, "Jika kami hilang, buka ini." Laras hanya menatap layar sambil berdoa dalam hati. Malam makin larut, Mira terduduk di lantai kamar mandi dengan wajah basah air mata. Ia memegang HP-nya dan menekan tombol voice record. "Kalau aku nggak selamat, tolong sampaikan ini ke keluargaku," katanya pelan. Lalu ia menyebut nama lengkap Reno dan Dito. Suaranya pecah saat menyebut nama Bayu. Di luar villa, Laras dan Rio bersiap menuju dermaga kecil tempat kapal terakhir menuju Lombok bersandar. Mereka membawa 2 tas dan 1 drive tersembunyi. Langkah mereka cepat tapi sunyi, menghindari lampu-lampu jalan. Rio menoleh sebentar lalu bertanya, "Yakin kamu mau lanjut?" Laras menjawab,
Kalau nggak sekarang, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Episode ditutup saat Reno berdiri di balkon villa, memandang ke laut dengan wajah dingin. Di belakangnya, Dito menerima panggilan pendek lalu berkata, "Kita punya masalah." Reno mencengkeram pagar balkon. Jauh di dermaga, perahu kecil meninggalkan Gili menuju kegelapan laut. Di dalamnya, Laras menggenggam flashdisk erat-erat dan air matanya jatuh tanpa suara. Kapal cepat yang ditumpangi Laras dan Rio tiba di pelabuhan Senggigi saat fajar baru naik. Angin pantai terasa dingin dan menusuk tulang, seperti mengingatkan bahwa mereka belum aman. Rio menghubungi rekannya di Bali untuk pengamanan backup cloud. Laras hanya menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Notifikasi masuk. Rekaman sudah dikirim ke media. Di villa, Dito marah besar setelah tahu media online nasional memuat berita bocoran suara internal dari aparat. Reno berdiri diam di depan televisi sambil menggenggam remote. Mira masih dikurung di kamar, dijaga seseorang yang tak ia kenal. "Kalau ini meledak, semua karir kita habis," ujar Dito. Reno menjawab pelan, "Kita cari mereka sebelum polisi yang dapat duluan." Laras dan Rio menumpang mobil sewaan menuju kota Mataram, berencana bertemu seorang jurnalis senior bernama Intan. Di dalam mobil, Laras memutar ulang file rekaman Bayu untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak. Rio mempercepat laju mobil, matanya terus mengamati spion. Laras bertanya, "Kalau kita gagal?" Rio menjawab, "Setidaknya kita sudah lawan." Intan, jurnalis yang dulu pernah membongkar skandal politik lokal, menerima mereka di rumahnya yang penuh tumpukan dokumen. Ia memeriksa file dan langsung menyadari nilai berita ini. "Ini bukan cuma kasus pembunuhan," katanya serius. "Ini jaringan perlindungan struktural." Laras dan Rio saling pandang. Berita ini lebih besar dari mereka duga. Sore itu, berita meledak, rekaman bocor ungkap dugaan pembunuhan dalam internal Polri, korban Aide Senior. Potongan suara Reno dan Dito mulai viral di media sosial. Nama Bayu mulai disebut secara terbuka sebagai korban yang mencoba melapor. Mira jadi trending topik sebagai satu-satunya saksi perempuan. Villa Cendana diisolasi oleh tim dari Polda NTB. Dito mencoba melarikan diri ke Bali lewat speedboat pribadi, tapi dihentikan oleh patroli laut. Ia ditahan untuk pemeriksaan awal, wajahnya tertutup masker saat diborgol. Reno tidak ditemukan di villa, semua barang pribadinya sudah lenyap. Mira dibawa keluar oleh polisi dengan tubuh lemas dan luka ringan. Wartawan mengepung gerbang villa dengan kamera dan mikrofon. Laras menerima pesan tak dikenal. "Kau pikir ini selesai?" Ponselnya bergetar terus dengan nomor asing yang tak ia kenali. Rio mematikan semua notifikasi dan memutus sambungan sementara. "Kita digiring ke spotlight," ujarnya sambil menutup laptop. Tapi Laras justru terlihat semakin tenang. Ia sudah siap menghadapi badai ini. Intan menyiapkan sesi wawancara terbuka dengan Laras dan Mira, membingkai kisah mereka sebagai saksi dan penyintas. Mira, walau takut, akhirnya setuju untuk bicara. Ia menceritakan malam terakhir Bayu hidup dan bagaimana ia merasa bersalah tak berbuat apa-apa. Air matanya menetes saat ia mengucap, "Bayu cuma mau selamat, tapi kita semua diam." Rino terlihat di kamera pengawas terminal laut di Sumbawa Besar berjalan sendirian dengan topi dan ransel. Pihak berwajib mulai melacak jejak pergerakannya dengan cepat. Nama dan wajahnya kini masuk daftar pencarian orang. Tapi publik mulai bersuara lantang, "Tegakkan keadilan untuk Bayu." Laras membaca komentar-komentar itu dengan mata basah. Episode ditutup dengan suasana malam di kota Mataram, sunyi tapi penuh ketegangan. Laras berdiri di balkon penginapan, menatap langit yang berawan. Rio menyerahkan secangkir kopi dan berkata, "Besok kamu diwawancarai televisi nasional." Laras tersenyum tipis lalu berkata, "Bayu harus didengar." Di kejauhan, sirene polisi menggema samar.
Keesokan harinya, Laras duduk di studio stasiun televisi nasional, wajahnya terlihat tenang namun sorot matanya tajam. Pewawancara membuka dengan pertanyaan berat tentang keberaniannya bersuara. Laras menjawab pelan, "Saya cuma nggak mau kebenaran dikubur." Seluruh Indonesia menyaksikan tayangan itu secara langsung. Mira menonton dari ruang isolasi dengan air mata mengalir. Di Markas Besar Kepolisian Daerah, tim penyidik mulai membuka kasus berdasarkan data yang diserahkan Laras dan Rio. Beberapa nama pejabat mulai muncul di daftar pemeriksaan lanjutan. Reno disebut sebagai penghubung antara dana gelap dan perlindungan internal. Bayu kini dianggap pahlawan whistleblower yang dibungkam. Sebuah tim khusus dibentuk untuk memburu Reno. Intan mendapat ancaman lewat email gelap, isinya, "Berhenti atau kamu berikutnya." Ia mencetak pesan itu dan menyimpannya di map dengan tenang. "Semakin mereka takut, semakin kita dekat dengan kebenaran," ujarnya kepada Laras. Rio memperkuat pengamanan digital mereka dan mengenkripsi semua dokumen. Mereka tahu ini belum selesai. Di rumah keluarganya di Lombok Barat, jenazah Bayu dimakamkan ulang dengan upacara kehormatan. Polisi hadir, jurnalis hadir, dan masyarakat memadati jalan desa. Laras datang meletakkan satu tangkai bunga di atas nisan Bayu. Ia berbisik lirih, "Maaf aku telat." Di kejauhan, seorang pria berpakaian hitam mengawasinya diam-diam. Pria itu berjalan pergi begitu Laras menoleh, menghilang di antara kendaraan yang lalu lalang. Rio mengejar dengan cepat, tapi tak berhasil menangkapnya. Mereka menduga itu Reno, tapi belum ada bukti visual jelas. Laras mulai merasa semua orang yang ia sayangi bisa jadi target. Ia meminta polisi menempatkan pengamanan khusus. Dito yang sudah ditahan resmi mulai membuka mulut dalam pemeriksaan tertutup. Ia menyebut Reno sebagai otak dari semua yang terjadi, termasuk perintah langsung untuk mengurus Bayu malam itu. Dito mengaku hanya ikut mengaburkan, bukan pelaku utama. Tapi pernyataannya membuka pintu hukum yang selama ini tertutup rapat. Sementara itu, di Bali, Reno menyamar sebagai pelancong asing dengan paspor palsu. Ia mencoba kabur lewat jalur laut ke Kalimantan. Tapi wajahnya terekam kamera pelabuhan saat membayar tiket tunai. Polisi lokal langsung koordinasi dengan tim pusat. Laras mendapat kabar lewat Rio dan hanya menunduk. Dia belum selesai. Mira akhirnya dipulangkan dengan pengawasan ketat. Ia memilih tinggal di rumah keluarganya di Jember, jauh dari pusat perhatian. Sebelum berpisah, ia memberikan satu voice note terakhir kepada Laras. "Kalau nanti dia datang mencariku, kamu tahu harus kemana." Suara Mira dalam rekaman itu terdengar seperti salam perpisahan. Larut malam, Laras menerima panggilan tak dikenal yang hanya berisi satu kalimat. "Kamu pikir ini akhir?" Suaranya dalam, berat, dan tidak asing. Ia segera menelpon Rio dan berkata, dia masih di sekitar kita. Rio menyiapkan pelacak digital untuk melacak sinyal masuk. Laras menatap luar jendela, kota terlihat seperti perang diam-diam. Episode ditutup dengan visual Reno di sebuah warnet kecil di pinggiran kota, wajahnya tertutup hoodie. Ia membuka email anonim yang berisi peta lokasi dan satu kalimat, "Hapus jejakmu atau mereka akan lebih dulu." Reno menyalakan rokok dan menatap layar dengan mata merah. Tapi dari pojok warnet, kamera pengawas merekam semua gerakannya. Perburuan belum berakhir. Pagi itu, Laras duduk di ruang tunggu kantor media bersama Intan dan Rio menunggu panggilan wawancara lanjutan. Di tangannya, Laras memegang catatan kronologi kasus yang sudah disusun rapi. Di luar, polisi bersenjata berjaga lebih ketat dari sebelumnya. Intan membaca berita terbaru. Reno masih buron, Dito buka semua. Rio menatap jam, waktu mereka hampir habis. Di sisi lain pulau, Reno turun dari perahu kecil yang disewa diam-diam, menyamar sebagai teknisi kapal. Ia mengenakan topi lebar, membawa ransel dan peta lusuh. Di dermaga, ia menerima pesan anonim, "Titik aman terakhir di barat laut."
Tapi wajahnya mulai letih, matanya cekung, dan langkahnya tak sekuat dulu. Ia tahu hari-harinya di ujung tanduk. Mira, yang kini dalam perlindungan saksi, memberi pernyataan tertulis yang memperkuat pengakuan Dito. Ia menyebutkan bahwa Reno lah yang mengatur konsumsi obat malam itu dan mengancam Bayu beberapa jam sebelum tenggelam. Aku dengar langsung dari balkon, tulisnya. Polisi menyertakan kesaksian itu dalam berkas penahanan baru. Reno resmi masuk DPO tingkat nasional. Sementara itu, Rio berhasil melacak ulang lokasi terakhir sinyal HP Reno, dekat terminal bus Sumbawa. Ia menyusun titik koordinat dan menyerahkan ke tim khusus Polda. Intan merekam proses itu sebagai bukti pelibatan warga sipil dalam pengungkapan kasus besar. Laras berkata lirih, "Kalau ini berhasil, Bayu nggak mati sia-sia." Semua tampak bersiap menuju akhir. Di malam yang mendung, Reno tiba di rumah kosong milik kerabat lamanya, berharap bisa bersembunyi satu malam. Tapi saat membuka pintu, ia menemukan selembar kertas di lantai. "Kau terlambat." Wajahnya berubah tegang, ia memeriksa semua sudut ruangan dengan cepat. Lalu terdengar suara mobil berhenti di luar. Sirene polisi menyala, mereka datang. Reno mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi dua petugas sudah menunggu di sana. Ia sempat bergumul dengan salah satu, melukai bahunya, lalu lari ke arah kebun. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Dalam hujan deras, Reno terpeleset dan jatuh di jalan berlumpur. Saat ditangkap, ia hanya berteriak, "Kalian nggak tahu apa-apa." Di kantor polisi, Reno diperiksa selama 7 jam penuh. Ia akhirnya mengakui bahwa Bayu mengancam akan mengungkap penggelapan dana internal. Tapi ia bersikeras tidak membunuh Bayu langsung, cuma bikin dia tenang pakai pil. Tapi kombinasi obat dan tekanan air jadi fatal. Laras mendengar semua dari balik kaca ruang interogasi. Beberapa hari kemudian, sidang pertama Reno dan Dito dimulai, disiarkan terbatas untuk media. Intan melaporkan langsung dari luar gedung, ditemani Rio dan Mira. Laras memilih menonton dari rumah, sambil memegang foto Bayu kecil yang dikirim keluarganya. Hakim membaca dakwaan dengan suara tegas. Kamera menyorot wajah Reno yang kali ini tak bisa bersembunyi. Mira memulai terapi trauma di Bali, sementara Rio kembali membuka servis kecilnya. Intan menerbitkan buku berjudul Yang Tenggelam di Kolam Cendana, berdasarkan seluruh liputannya. Laras ditawari pekerjaan sebagai penulis dokumenter di Jakarta, tapi ia masih berpikir. Ia duduk di tepi pantai, menatap laut, dan berkata dalam hati, "Bayu, ini untukmu." Episode dan cerita ditutup dengan suasana senja di Gili, pantai, ombak, dan angin yang tak berubah. Di layar HP Laras, notifikasi muncul. Kasus Bayu Pratama resmi ditetapkan sebagai pembunuhan dengan kelalaian berat. Ia menutup HP dan memejamkan mata. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan Laras duduk sendirian di pasir. Akhirnya, kebenaran muncul ke permukaan.